Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Taro Channel. Seperti biasanya aku update pesan semesta harian untuk hari ini, hari Jumat tanggal 1 September 2023 ya. Sebelumnya aku ingin afirmasi, aku berdoa ya, ini memasuki bulan September. Aku berharap di bulan ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, masalah yang terjadi di kehidupan kita segera ada solusi, jalan keluar, kita diberi keramaian ya. Kemudian untuk yang berkonflik ya segera ada jalan keluar atau solusi ya, hubungan kembali baik. Orang-orang yang kalian sayangi ya, yang udah pergi meninggalkan atau lose kontak atau mengabaikan kalian ya, bisa kembali bersama, kembali bersatu, memperbaiki hubungan ya. Dan juga aku berharap rezeki di bulan September ini semakin mengalir deras ya, dan kita semua selalu dilimpahi kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Oke, amin, amin, amin. Nah, aku lanjut ya. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. So bisa cocok, bisa enggak ya. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika tidak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, aku awali dengan pesan healing seperti biasa. Pesan healing hari ini, semoga ini memang pesan yang kalian butuhkan atau relate dengan situasi kalian hari ini. Oke. Base chakra, chakra dasar. Choose only positive thought to describe your home, career, and finances, as your words determine your outcome. Nah, ini apa ya? Ini sama kayak kita sering kali dengar quotes ya, bahwa ucapan itu adalah doa, dan itu memang benar ya. Secara spiritual itu memang benar ya. Di sini dijelaskan ya. Pilihlah hanya pikiran-pikiran yang positif ya, untuk menjelaskan rumah kamu, pekerjaan kamu, finansial kamu ya. Karena apa? Dari kata-kata yang kamu pilih ya, itu bisa menjadikan suatu outcome ya, atau hasil gitu loh. Jadi kayak gini, kalau kita selalu mengeluh ya tentang keadaan rumah kita, kita selalu mengeluh atau negatif thinking tentang pekerjaan kita, bahkan keuangan kita, ya apa yang kita keluhkan itu menjadi kenyataan gitu loh ya. Kita kan beda ya, sharing sama apa mengeluh terus-terusan, itu kalau bahasa Jawa itu orang sambat kayak gitu kan beda ya. Kalau sharing itu jelas kita ada masalah minta apa namanya, pendapat, diskusi gitu kan. Tapi kalau ngeluh itu kan setiap ketemu orang ngeluh, setiap ketemu orang ngeluh. Nah, itu ya akan jadi kenyataan gitu loh. Maka berhati-hatilah memilih apa yang kita ucapkan ya. Jadi lebih baik ya kalau misalkan ada orang bertanya, kita kasih gambaran yang baik-baik. Gimana kerjaanmu? Alhamdulillah baik gitu ya. Aku sukses di sini, rezekiku lancar, mengalir. Ya, kalaupun ada kendala itu wajar. Aku ada kendala seperti ini. Menurut kamu gimana? Itu kan lebih baik ya daripada bagaimana pekerjaan kamu. Aduh Kak, aku di sini tuh ini apa namanya, sengsara, orang-orangnya toksik, gajinya dikit, bosnya killer, terus aku tuh kayaknya tuh nggak betah, aku tuh kayaknya tuh pokoknya yang selalu hal-hal yang negatif kayak gitu ya. Atau kayak selalu kita pura-pura selalu bilang nggak punya uang padahal kita ada, ya nanti nggak punya beneran gitu. Jadi
Itu ya pesan healingnya ya. Pilihlah kata-kata yang bijak, kata-kata yang tepat ya, dan positive thinking ya untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana rumah kamu, pekerjaan kamu, dan keuangan kamu. Karena yang kamu ucapkan itu adalah bagian dari hasilnya nanti ya, yang akan kalian dapatkan. Oke, so itu untuk pesan healingnya ya. Kita lanjut untuk pesan semestanya. Oke, di sini aku dapat kartu mending. Ada pesan mending. Yang kedua, a change in the wind. Dan next, round and round. Ya, oke. Jadi dari pesan mending ini ya, lebih baik kita mundur dan healing dari perdebatan atau argumen ya. Jadi kalau hari ini kalian bertemu suatu situasi ya, atau dipertemukan dengan ya mungkin seseorang yang toksik, yang suka mendebat, suka argumen, suka ngeyel, terus apa ya, manipulatif, selfish ya, atau egois. Nah, mending mundur aja deh ya. Iya gituin aja, mundur dan kamu healing, selaraskan lagi energimu ya. Karena apa? Kalau kita melayani orang yang suka berdebat, argumen ya, beda kan ya, discuss, sharing sama berdebat itu kan beda ya. Nah, kalau kita melayani orang-orang seperti itu, yang ada energi kita terkuras habis ya, nggak akan ada solusi ya. Sebuah perdebatan tuh nggak akan ada solusi, karena masing-masing itu sama-sama panas, egonya sama-sama tinggi, mau yang dianggap paling benar dan mau menang sendiri. Jadi lebih baik ya, terserah ya, kamu mau kamu anggap itu sebagai suatu kebenaran, terserah, tapi kan itu versi kamu. Udahlah, aku iyain aja, aku mending diem, mundur, aku healing ya, aku mau jaga energi. Nah seperti itu ya. Ini ya bisa sama pasangan, sama temen, mungkin sama customer atau klien ya, sama bos kamu ya, siapapun yang mungkin hari ini ada terjadi argumen atau perdebatan dengan seseorang. Jadi jaga energi, nggak perlu ditanggepin ya. Kalau bahasa sekarang sih udahlah, anyepin aja, iyain aja kayak gitu ya. Jangan kebawa arus toksiknya mereka ya. Ya aku tahu ya, pasti kita tuh punya ego untuk menjelaskan, enggak kok yang bener itu ini gitu. Tapi enggak ke semua orang ya. Ke orang-orang tertentu aja. Kalau seseorang itu udah toksik, memang sudah apa ya, senengannya ngeyel, terus memang dia suka argumen dan setiap perdebatan itu dia harus menang, percuma ya. Jadi kita mendingan diem, mundur dari perdebatan, healing ya, tarik nafas dalam-dalam, kalau perlu meditasi. Oke. Kemudian pesan yang kedua, a change in the wind. Nah, hari ini mungkin akan ada perubahan-perubahan ya, yang harus siap kita hadapi. Kita harus berani, harus confident, mau nggak mau ya. Perubahan banyak hal, bisa sikap pasangan kita yang tiba-tiba berubah ya, bisa yang gebetan tiba-tiba setelah kita tanyain keseriusan kok dia ngilang. Nah, bisa juga ada ini ya, di tempat bekerja kamu tiba-tiba ada perubahan apa, peraturan, kebijakan gitu. Nggak apa-apa, kita harus terima ya. Ada something yang memang kita nggak bisa kontrol, yang memang harus terjadi. Apalagi kalau misalkan itu berkaitan tentang orang lain ya, kan kita nggak bisa maksa orang lain ya untuk sesuai dengan keinginan kita, ya kan? Kalau misalkan dia mau pergi, dia berubah, biarkan ya. Atau ketika kita ini ya di pekerjaan ya, kalau memang ada kebijakan baru, peraturan baru, kan kita juga nggak bisa
melawan ya, karena kita bekerja di situ butuh duit gitu kan, butuh gaji dari situ ya, mau nggak mau kita yang harus menyesuaikan diri. Jadi sebuah perubahan itu lebih ke bagaimana kedewasaan kita untuk menerima itu ya, untuk ikhlas. Nah, ya memang pilihannya hanya dua ya, take it or leave it. Kalau kamu mau bertahan ya take it. Kalau kamu merasa nggak bisa ini, ya tinggalkan, kan tinggal gitu. Tapi kan kalau ada suatu masa yang kita harus mempertimbangkan gitu, nggak bisa semudah itu meninggalkan ya, kita harus bertahan dengan bisa menyesuaikan diri gitu ya. Jadi kalau misalkan di antara kalian ada yang lagi ngedeketin ya, awalnya tuh intens banget, kayaknya tuh effort banget, tapi setelah kalian tanyain tentang ketegasan hubungan ternyata dia ngacir nih, dia ngilang, bahkan ngeblok, udah biarin aja ya. Artinya memang seseorang itu belum siap untuk diajak kepada kebaikan ya, biarin aja itu pilihan hidupnya. Yang penting kamu tetap dengan prinsipmu bahwa ketika dalam suatu relationship itu harus ada kejelasan. Kalau nggak ada, maunya TTM-an aja, dan padahal kalian menginginkan sebuah hubungan yang serius, ya harus di-cut ya gitu. Karena hubungan itu harus satu vibrasi, harus mempunyai intention yang sama atau niat dan tujuan yang sama. Jadi kalau kamu tujuannya pengen cepet nikah, tapi kamu ladenin cowok-cowok atau cewek-cewek yang hanya mau seneng-seneng, ya kamu nggak akan nikah-nikah gitu loh, karena nggak satu vibrasi. Nah, jadi kalau kamu dipertemukan dengan seseorang yang memang punya intention yang sama ya, tujuan hidup yang sama, oke, kita pacaran, kita jalanin, tapi pada endingnya tujuannya untuk pernikahan gitu ya, itu bakal jadi gitu ya, bahwa jodoh itu harus sefrekuensi, nggak bisa kalau jomplang, kalau nggak balance gitu ya. Itu kalau misalkan dalam apa namanya, percintaan ya. Nah, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kayak misalkan teman kita yang awalnya baik, deket banget, tiba-tiba kok dia sewot, tiba-tiba kok dia jarang atau bahkan nggak respon, bahkan menjauh, ya udah biarin aja. Artinya tugas kita untuk saling memberi motivasi antar pertemanan itu udah selesai ya. Mungkin dia menemukan teman yang merasa lebih cocok, dan kamu nggak usah khawatir. Pasti ketika seseorang itu pergi, kan semesta itu menyiapkan seseorang yang lebih baik, mau itu pasangan, mau itu teman, mau itu pekerjaan. Oke? Nah, kemudian round and round ya. Ada suatu siklus yang berputar-putar terus, jadi kayak lingkaran setan gitu ya. Sadis ya. Maksudnya tuh gini, ada hubungan toksit, pekerjaan toksit, pertemanan toksit, atau pola yang selalu berulang-ulang ya. Misal nih, kamu mempunyai pola ketika hubungan kamu sudah mulai goyang ya, kamu punya pola cari yang lain dulu gitu ya, cari cadangan lah ya, buka cabang. Nah, kalau kamu udah dapat yang udah goyah ini, baru kamu lepas. Nah, itu pola yang berulang. Nanti ketika dengan yang baru ini kamu akhirnya menjalani hubungan ya, energi dia akan sama seperti mantan kamu gitu. Jadi round and round ini, jika ada sesuatu hal yang memang udah nggak sesuai ya, harus dilepaskan dulu ya, baru membuka lembaran baru dengan yang lain gitu. Kecuali kalian masih gebetan nggak ada ikatan ya. Kalau gebetan itu kan bebas-bebas aja gitu. Atau kalau misalkan pekerjaan itu beda ya. Kalau pekerjaan itu kan kita butuh nafkah, jadi cari dulu, kalau udah dapat baru lepas. Tapi kalau sebuah hubungan itu kan terkait dengan koneksi batin ya, jadi gitu ya. Atau jika kamu ingin melepaskan hubungan yang toksit, kamu ingin ini ya, mendapatkan seseorang yang lebih baik ya, yang nggak toksit, ya yang toksit ini harus kamu cut dulu. Nggak bisa kalau misalkan kamu mau bercabang kemana-mana sementara yang toksit ini nggak kamu cut ya. Karena apa? Ketika kamu nggak ngekat, nggak rilis ya, kasarnya nih ya, nggak membuang racun ya, toksit itu kan racun ya, kamu akan menarik energi orang-orang yang datang itu dengan vibrasi yang sama.
sama-sama toksiknya gitu. Kita kan sering sekali ya mendengar ya bahwa kok aku selalu dipertemukan yang salah, kok aku selalu dipertemukan dengan orang yang salah gitu. Karena dari kitanya sendiri juga menjalankan pola yang sama gitu. Jadi kalau sesuatu hal itu udah nggak worth it, udah nggak layak, apalagi toksik, harus kita cut dulu ya. Baru kita menarik kehadiran orang-orang yang pastinya bakal lebih positif ya. Tapi kalau yang toksik ini kita pertahankan, ya yang mau datang ini keblok ya, terhalang. Ini seperti itu, oke. Kita lanjut untuk energi hari ini. Oke, Four of Branches. Wow, ada keharmonisan, kebahagiaan. Beberapa ada yang merayakan sesuatu ya, entah ini merayakan anniversary, ultah, atau pencapaian target, atau kamu dapat rezeki ya. Dan ada hubungan yang membaik ya. Mungkin kalau kamu berkonflik hari ini dengan seseorang nih, ada situasi pemulihan hubungan, recovery ya. Rekonsiliasi. Oke, kita lanjut. Guardian of Self. Oh, positif banget ya energinya hari ini. Oke. Ada kehadiran seseorang yang menawarkan perasaannya ke kamu, bisa menawarkan cinta, menawarkan hubungan atau komitmen ya, atau ini bisa juga energi pasangan kamu atau mantan yang kalian berkonflik ya, dia terkoneksi hari ini untuk meminta maaf, memperbaiki hubungan ya. Kemudian juga ada energi di mana seseorang mendekati kalian ya, mungkin ya dia suka sama kamu, dia ada feeling sama kamu ya. Kalau energi Guardian of Self ini ya, Guardian of Self nih sama seperti ini ya, King of Cup ya. Jadi energi maskulin ya yang usianya ini udah matang ya, mungkin ya kayak sekitar di atas 40 tahun ya, terus dia seseorang yang lembut ya, yang friendly, ramah gitu ya, terus humble, kalem lah ya, boleh dibilang seperti itu, yang kalem kayak gitu ya. Makanya ini bisa energi pasangan atau seseorang yang mendekati kamu, ini energinya maskulin ya. Bisa juga bos kamu ya, kalau yang orangnya kalem suka bantuin kamu kayak gitu, atau energi orang tua kayak gitu ya. Oke. Kalau untuk energi rezeki ya, kalau dari Four of Branches sama Guardian of Self ini bagus banget ya hari ini. Ada rezeki yang mengalir ya, kayak ya selalu bersyukur dan bahagia karena Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Energi hari ini. Oke, Angel of Alchemy ya, ini sama seperti Temperance. Mungkin beberapa dari kalian berzodiak Sagittarius atau hari ini kalian berdealing dengan seseorang yang berzodiak Sagittarius ya. Bisa dealing dalam percintaan, pekerjaan, bisnis, karir ya, friendship, atau ini mungkin kerabat atau keluarga kalian. Oke. Temperance ini otomatis energi healing ya, ada situasi yang membaik. Kalau saat ini kamu kayak merasa terhimpit atau terbebani ya, entah masalah percintaan, keuangan, di pekerjaan, mungkin masalah dengan keluarga, nah atau bahkan kesehatan ya, atau masalah mungkin lagi galau, lagi overthinking, atau lagi stres gitu ya. Nah ini hari ini ada recovery ya, energi healing. Jadi energi healing, malaikat penyembuh ya ada di sekitar kamu, membantu mensupport proses healing kamu, dan kamu healing, kamu
you are be healed gitu ya, kamu sembuh, kamu disembuhkan ya. Kalau untuk energi rezeki bagus banget, ibaratnya itu cawan itu nggak pernah kosong ya. Jadi kan ini kalau di kartu tarot itu kan ada angel ya membawa dua cawan ya, ini ya apa namanya, ini kan air gitu loh, apa sih, bukan menumpahkan ya, menuangkan ya, menuangkan air. Nah itu sama seperti energi rezeki yang ngalir ya, yang kita selalu cukup gitu. Oke, kita lanjut ya. Energi hari ini. Oke, Spirit of Freedom atau The Chariot. Ada perjalanan yang akan kamu lakukan hari ini ya. Ini sih lebih keluar kota ya, tapi nggak yang sampai jauh-jauh banget gitu ya. Mungkin yang keluar kota tapi yang masih di sekitar tempat tinggal kalian ya. Bisa ini urusannya pekerjaan atau cuman sekedar jalan-jalan aja atau mengunjungi teman gitu ya. Nah, kemudian apa yang kalian lakukan atau kalian kerjakan saat ini itu akan berprogres. Jadi nggak stuck, jadi nggak mandek ya, akan berprogres. Nah, ada juga energi seseorang yang melakukan perjalanan datang menuju ke kamu ya, bisa dalam urusan apapun, mau urusan bisnis, pekerjaan, atau ini gebetan kamu atau pasangan, percintaan gitu ya, energi percintaan bisa. Nah, ini energi zodiak Cancer. Jadi kamu mungkin berzodiak Cancer atau berdealing dengan seseorang yang berzodiak Cancer ya. Jadi kalaupun kamu sempat stuck karena belum dapat solusi atau jalan keluar, hari ini bakal dapat ya. Jadi kalau kemarin sempat kamu mungkin pekerjaanmu sempat vakum atau kamu stuck dengan seseorang gitu ya, atau kamu lagi nggak berkomunikasi dengan seseorang ya, hari ini bakal ada kejelasan, bakal ada balasan gitu loh. Jadi mungkin kamu menanyakan tentang sesuatu tapi dia nggak bisa jawab ya, malah ngilang, malah ngeghosting gitu. Nah hari ini tuh bakal ada jawaban gitu ya, dia bakal memberikan respon lah ya. Atau kalau kamu lagi ngajuin proposal ya, sempat kemarin-kemarin itu ini belum Pak, belum Bu, belum Mbak, kayak gitu ya. Nah hari ini bakal ada respon. Oke, kita lanjut ya. Satu lagi untuk energi hari ini. Wow, dari keempat kartu semuanya positif ya. Wah, aku suka banget nih. Nah, oke, Moon Dreamer. Ini sama seperti kartu The Moon ya. Intuisimu semakin kuat ya. Jadi kalau misalkan kamu ada keraguan-raguan tapi intuisimu udah memberikan petunjuk, nah itu ikuti ya. Karena sesuatu hal yang membuat kita ragu sebenarnya itu udah petunjuk bahwa hal tersebut itu udah nggak benar gitu ya, udah negatif ya. Misal kamu udah ragu sama seseorang, sebenarnya itu udah petunjuk bahwa dia nggak baik buat kamu. Bukan berarti dia orang yang nggak baik, bukan, tapi nggak baik buat kamu. Mungkin buat orang lain baik, buat kamu enggak, kayak gitu loh ya. Sama halnya kamu dengan pekerjaan, dengan bisnis ya, ada petunjuk dari intuisi kamu. Jadi jika sesuatu hal itu memang nggak baik, kamu pasti dibikin bingung. Itu adalah petunjuk ya. Kemudian ini energi zodiak Pisces ya. Mungkin beberapa dari kalian berzodiak Pisces atau kalian berdealing dengan seseorang yang berzodiak Pisces ya. Oke, kalau tadi sempat aku sampaikan ya, apa yang kalian jalani sekarang, kalian kerjakan, kalian usahakan ini akan berproses, bahkan akan ada jawaban kayak gitu ya. Tapi ada juga beberapa hal yang ini masih abu-abu ya, meragukan, sehingga andalkan intuisimu. Jangan biarkan sesuatu hal itu menggantung. Jadi kalau ada sesuatu yang kamu merasa abu-abu, membingungkan, andalkan intuisimu. Oke, itu energi hari ini ya. Kita lanjut untuk love message atau pesan percintaannya. Oke, playfulness ya, playfulness. Bersantai, bersenang-senang, enjoy, happy gitu ya. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. Disarankan
ya, bahwa tertawa itu adalah terapi terbaik. Jadi hari ini kamu have fun dengan seseorang yang lagi deket sama kamu ya, mau pasangan, mau gebetan kamu ya, apapun ya, mau HTS-an kamu, FWB kamu, friendzone, apapun itu ya. Di sini nggak spesifik harus pasangan, tapi seseorang yang deket yang memang kamu merasa enjoy, ya udah kamu have fun ya. Kayak misalkan komunikasi itu ciptakan situasi yang nyaman ya, lebih ke ngebahas hal-hal yang ringan aja dulu ya, jangan ngebahas hal yang berat-berat ya. Karena di sini ya, and remember love is the greatest healer, bahwa cinta itu adalah penyembuh yang terbaik gitu ya. The best kan terbaik, ini greatest gitu ya, terbaik. So, hari ini ciptakan situasi atau suasana rileks dengan orang dekat kamu ya. Oke, kita lanjut angel message atau pesan malaikat hari ini. Ada petunjuk apa ya? Yep, peaceful resolution ya. Angel memberikan pesan, buatlah resolusi tapi yang ini ya, penuh dengan kedamaian ya. Jadi ya otomatis resolusi yang positif, yang baik, yang bermanfaat baik untuk diri sendiri, buat orang lain, membahagiakan diri, kemudian juga membahagiakan buat orang lain ya. Intinya sih jangan membuat resolusi yang negatif ya, atau seperti yang kayak mendoakan orang lain yang buruk-buruk kah, mendapat ini ya, mengutuk kah. Jangan ya, karena ya segala kebaikan, segala hal itu berbalik ke diri sendiri. Oke, kita lanjut untuk afirmasi hari ini. Forgiveness brings freedom. Memaafkan memberikan kamu kemerdekaan atau kebebasan ya. Jadi jika kamu memaafkan, itu yang pertama untuk kebaikan diri sendiri ya, untuk orang lain itu kesekian. Karena apa? Ketika kamu memaafkan, kamu melepaskan segala energi negatif, kamu melepaskan segala mental block ya. Jadi ketika kamu sudah healing, kamu memaafkan, kamu mengikhlaskan ya, bahkan kamu udah nggak ada rasa benci, sakit hati, udah nggak ada rasa dendam, di situ kamu akan banyak menarik energi keberuntungan, energi hoki, kebaikan, dan terutama menarik orang-orang yang positif untuk datang di kehidupan kamu ya. Tapi kalau kamu nggak bisa memaafkan, kamu masih menyimpan dendam, kamu benci, bahkan kamu memaki, mengutuk, ngedoain yang jelek-jelek ya, kamu juga akan menarik energi orang yang sama dengan kamu kayak gitu ya. Jadi afirmasikan hari ini, aku memaafkan untuk kebaikanku, memaafkan membawa kemerdekaan, kebebasan gitu. Oke, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Aku harap bisa resonate, bisa bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.